di zaman Nabi pernah terjadi ada imam yang kelebihan rakaat. Maka kalau imam itu kelebihan rakaat, maka makmum wajib ikut apa enggak? Tidak. Jadi kalau imam kelebihan rakaat, makmum tidak wajib ikut. Tapi kalau makmum pada saat imam pada saat sholat kelewat tasyahud awal dan sudah terlanjur berdiri sempurna, maka makmum ikut. Makmum ikut bangkit. Imam tidak perlu duduk lagi pada saat posisi kelewat tasyahud awal menuju rakaat berikutnya. Tetapi kalau sudah rakaat keempat, ternyata imam mestinya duduk tasyahud, kok imam bangkit rakaat kelima. Bagaimana yang dilakukan imam? Ikut imam. Yang dilakukan makmum? Ikut imam? Tidak. Nah, maka kenapa? Karena yang benar adalah 4. Maka makmum tidak perlu ikut imam karena imam menuju ke rakaat ke-5. Demikian pula karena kita baru rakaat ketiga dan imam menuju ke rakaat keempat, maka kita tidak perlu ikut imam. Itu penjelasan mengenai masalah beda niat antara imam dan makmum. Monggo. Kewajiban sang makmum itu kan mengingatkan. Ya. Apabila imam lupa. Ya. Imam sudah genap rakaatnya, ya. Tapi masih berdiri. Ya. Kan harusnya kewajiban si makmum subhanallah begitu. Ya. Ya, terima kasih. Jadi di antara yang dianjurkan bagi makmum itu adalah untuk mengingatkan imam dengan bacaan tasbih. Nah, jadi kewajiban makmum mengingatkan imam dengan bacaan tasbih. Subhanallah. Wa inna bahu syai', jika imamnya tertimpa sesuatu seperti kelebihan, seperti ketambahan sesuatu, maka ucapkanlah subhanallah. Nah, maka pada saat diucapkan subhanallah, imam wajib kembali. Tapi imamnya sudah sepuh, ora krungu. Subhanallah, ora krungu, terus saja. Gimana, Pak? Ya. Maka dalam posisi itu makmum tidak wajib ikut. Nah, jadi imamnya sudah sepuh, gerakannya alun-alun begitu kan? Subhanallah. Kok ora bali? Subhanallah. Ya wis lah ora krungu. Jadi baik, atau tidak paham juga bisa. Jadi imam yang tidak paham, salahku apa yo? Masih beruntung dia tidak bilang salah kula nopo. Kalau dia bilang begitu malah batal. Ya bingung salahnya apa. Jadi subhanallah jalan terus karena dia tidak tahu di mana salahnya. Seingat dia baru 4, tapi makmumnya ingat itu sudah 5, sehingga di subhanallah tidak merasa. Nah, saya tidak salah kok, lanjut dia. Atau juga tidak dengar, itu mungkin juga terjadi. Ini hal-hal yang sifatnya manusiawi. Tetapi memang sebagai makmum kita punya kewajiban untuk mengingatkan imam. Bagaimana kalau imam itu kelebihan rakaat dengan nyata di mata makmum? Anggap zuhur udah 4, imam masih diri dan udah tegak berdiri. Apa yang harus dilakukan imam dan apa yang harus dilakukan makmum? Di dalam kitab Wablul Ghamam fi ahkamil makmum wal imam, Sayyidi Syekh Al-Habib Jamaluddin Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal menjelaskan pada bagian ini ada tugas antara imam dan makmum. Si imam karena dia yakinnya baru 3, terus saja. Makmum pada subhanallah, biarin. Makmum, orang dia yakinnya 3, nggak usah dengerin orang lain, ikuti keyakinannya. Kalau dia yakinnya baru 3, biar kata makmum itu subhanallah, biarin. Itu imam, boleh terusin imam, karena yakinnya imam 3, yakinnya. Kecuali si imam itu yakinnya udah 4, pas makmum subhanallah udah 4, maka tugas imam balik lagi, duduk. Tidak batal, tidak, karena ini kesalahan nyata. Maka si imam duduk, sebelum salam imam sujud sahwi, sunat, sebab imam melakukan sesuatu yang batal kalau sengaja dan tidak batal kalau lupa. Nanti di Fathul Muin ada 5 muqtadi sujud sahwi, 5 faktor yang menyebabkan sahwi, ada 5, salah satunya itu bagi imam. Bagaimana bagi makmum?
Imam udah diingetin, nggak mau turun juga imam. Kata kita, ini bengal juga imam ini, kata kita. Ini bagaimana kita jadi makmum? Ada aturannya lagi. Maka si makmum yang yakin udah 4, haram dia ikut diri, batal sholatnya. Kalau ikut diri, wong udah 4, tidak boleh ikut kepada orang yang nyata-nyata salah. Kalau nyata salahnya enggak boleh ikut, nyata salahnya, maka enggak boleh kita ikut. Begitu makmum, kalau kita ikut batal sholat. Imam diri, ya udah diri aja, batal sholat si makmum. Jadi apa tugas makmum? 2 ketika imam diri. Pertama, mufaraqah, karena udah yakin 4. Mufaraqah itu berhenti jadi makmum. Boleh sholat sendiri aja dia, tasyahud akhir selesai ya salam dah, pulang dah, biarin aja imam sendirian begitu, nggak apa-apa, boleh aja. Yang kedua, boleh juga intizar. Intizar tuh nungguin imam. Tasyahud selesai, imam ya masih diri, nggak apa-apa, biarin dia diri. Kita doa aja diulang-ulang. Ya apalnya ya muqallibal qulub, ya udah itu aja, ya muqallibal qulub sabit qalbi, terus saja sampai imam itu salam. Ternyata imam itu sujud sahwi, ya kita juga ikut sujud sahwi. Jangan enggak lah, gue salah kagak, dia ngapain sujud sahwi, batal lagi. Sebab ada sunnah yang kalau tidak diikuti bakal batal, begitu. Namanya tafhusul mukhalafatu fiha. Itu kurang lebih demikian, begitu. 2, apa itu yang ini dia selalu mengikuti pengajian Tuan Guru di YouTube. Iya. Apakah saya boleh mengaku kiai guru saya sedangkan belum pernah ketemu? Iya. Itu dikasih apa kagak itu? Begitu. Dan ini udah dijawab kayaknya oleh yang megang ini YouTube yang ada. Begitu. Jadi nggak apa-apa, intinya kami pesan amalin apa yang bagus, yang saudara lihat, ikuti dari konten yang ada. Kedua, kalau ada yang salah jangan sungkan-sungkan untuk kemudian mengingatkan, barangkali disampaikan kepada admin yang mengelola YouTube itu, begitu. Apakah Gausul Ibad TV atau RTQ TV atau ada yang judulnya Tuan Guru, pencinta Tuan Guru, begitu. Farudin Al-Bantani ada juga, iya, Semedo Mengaji, banyak kawan-kawan majelis ini. Ya silakan saja, enggak apa-apa, ambil manfaat apa yang bisa diambil manfaat. Iya, jangan sampai terjebak pada judul, karena judul itu adalah kerjaan bagaimana kreator, tapi harus melihat isi. Seringkali barangkali dikeluhkan oleh para admin itu, ini kitab apa, orang dibaca kagak dibaca judul doang. Ini semua kajian pakai kitab, kecuali tabligh pakai materi rujukan, bisa dirujuk pada materi rujukannya, begitu, bisa dirujuk. Sehingga boleh abangku dari Khadim Al-Madinah, ndak apa-apa, saudara boleh menyambung ilmu, ambil manfaat apa yang bisa diambil manfaat dari apa yang telah dibagikan, begitu. Bila kemudian ada yang dirasa kurang dan seterusnya, banyak kemungkinan namanya video barangkali bisa aja dipotong-potong, bisa sama orang ya, zaman akhir begitu, itu bisa. Jadi ala kulli hal kami sangat girang bila dirasa apa yang saudara lihat ada nilai manfaat, apatah lagi diajarkan lagi kepada orang lain, menjadi kita bersama-sama hidup manfaat, di mana Nabi menyampaikan al khalqu kulluhum ayalullah wa ahabbuhum ila Allah taala
anfa'uhum li'ayalih. Makhluk ini adalah baraya Tuhan, keluarga besar Allah yang paling banyak manfaat, yang paling dicintai oleh Allah, yang punya nilai manfaat lebih kepada hamba-hamba Allah. Apa yang saudara dapat, saudara sebarkan lagi. Itu amat sangat girang dari apa kajian-kajian kita seperti ini. Oleh karena itu silahkan saja, boleh saja menganggap guru, boleh, tidak dilarang, tidak dilarang, begitu, tidak dilarang. Silahkan ambil manfaat, insya Allah sekuat tenaga di dalam menyampaikan materi ini tidak akan keluar daripada apa yang disampaikan oleh ulama-ulama mujtahid, baik itu daripada mujtahid mutlak atau mujtahid madhab atau mujtahid fatwa, bila pada tataran model tanya jawab seperti ini. Begitu juga dalam tauhid tidak akan keluar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi apa yang disampaikan silahkan. Sedikit berbeda pandangan biasa di dalam hidup, karena memang ikhtilafu ummati rahmah. Yang penting tidak menjadi perpecahan pada yang ada. Kalaulah toko baju membuat satu baju merek ukurannya S saja, kasihan yang M, L, XL dan seterusnya, maka berbeda-beda itu menjadi menarik adanya. Dan yang menjadi masalah bila diperuncingkan perbedaan. Jadi ala kulli hal silahkan saudara Khadim Al-Madinah untuk ambil manfaat, dan boleh untuk mengaku guru, boleh dan diizinkan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Dari Magelang mau bertanya Buya, apa hukumnya jika imam lupa membaca surat Al-Fatihah? Apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum? Kemudian jika imam tasyahud awalnya 2 kali di rakaat kedua dan ketiga saat sholat zuhur, setelah itu imam bangkit lagi di rakaat yang keempat dan rakaat kelima melakukan tasyahud akhir dan salam. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum? Terima kasih Buya. Kaidahnya sederhana. Jika seorang makmum mengetahui dengan yakin bahwa imamnya itu melakukan sesuatu yang jika disengaja membatalkan sholatnya, biarpun dilakukan dengan tidak sengaja, dan jika kita mengikutinya menjadi batal sholatnya, maka seorang makmum wajib mutuskan diri dari imam tersebut. Contoh, saya mulai dari pertanyaan terakhir. Imam menurut makmum itu sudah 4 rakaat, sudah jangkep, sudah genap 4 rakaat sholat zuhur, mestinya assalamualaikum. Tak taunya imamnya berdiri lagi. Imamnya berdiri, sementara saya makmum yakin ini rakaat yang kelima, maka haram bagi saya mengikuti, dan kalau saya mengikuti berdiri batal sholat saya. Adapun sholatnya imam bagaimana? Lah sholatnya imam yang belum tentu batal. Mungkin imam ingin tadi Fatihahnya nggak kebaca, dia ingin nambah 1 rakaat, ternyata ingat baru sadar. Jadi imamnya boleh berdiri selagi kita sudah mengingatkan subhanallah. Kalau dia tidak mau berhenti, berarti ada yang kurang, hanya saja kita tidak tahu. Tapi kita yang meyakini ini rakaat yang kelima, kita tidak boleh mengikutinya. Lalu bagaimana? Kita bisa menunggunya. Kita menunggunya sampai imam selesai, baru kita assalamualaikum. Atau kita mufarokoh, langsung misahkan diri, assalamualaikum duluan. Termasuk tasyahud yang kedua, karena itu menambah rukun nanti dengan duduk, maka tidak perkenankan. Kalau dilakukan dengan sengaja batal, maka imam mungkin tidak sengaja tasyahud, tapi kalau imam mengikuti, ini jelas nggak benar, nggak boleh kita duduk di rakaat yang ketiga, maka kalau kita mengikuti batal, maka kita tidak perlu mengikutinya. Yaitu adalah mufarokoh, memisahkan diri, dan seterusnya semuanya. Rukuk tak taunya rukuk pertama kayak rukuknya sholat kusuf, rukuk setelah berdiri rukuk lagi. Nah, ini kita nggak boleh mengikuti. Jadi ingat, selagi itu membatalkan, kita tidak boleh mengikuti. Adapun apakah imam sholatnya batal? Belum tentu, karena bisa jadi dia lupa.
Maka kita cukup mengingatkan subhanallah seperti itu. Jadi kaidahnya sederhana, selagi itu membatalkan, dan kalau kita ikuti kita akan batal, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kita memisahkan diri. Kalau mungkin menunggu, kita menunggu misalnya terjadi di bagian akhir sholat, yaitu tahiyat akhir. Maka kita menunggunya sampai imam selesai, baru sampai imam ketemu di tasyahud akhirnya, nah kita salam bareng-bareng seperti itu. Wallah.